Dari bencana alam yang memang sedang menimpa wilayah Sumatera, kita beralih ke polemik bandar udara di Morowali, yakni di wilayah IMIP yang memang belakangan menjadi buah bibir Tribuners. Ini yang cukup menarik perhatian adalah sosok Dudi Purwagandi, yakni Menteri Perhubungan yang sempat memberi izin bandara khusus IMIP Morowali yang viral, lalu sekarang izinnya telah dicabut. Jadi mengenal sosok Dudi Purwagadi ini, Menteri Perhubungan sempat disorot terkait izin bandara khusus IMIP Morowali. Diketahui Dudi Purwagadi dikenal sebagai politisi dan birokrat maksud kami. Pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara pada 20 September 1970 itu memiliki rekam jejak karir yang cukup mentereng. Saat ini ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan RI periode 2024-2029. Dudi Purwagandi mengawali karir sebagai staf asisten BOD PT Tri Usaha Bakti Truba dari 1997 hingga tahun 2004. Kemudian ia ditunjuk sebagai GA Department Head di perusahaan yang sama pada tahun 2004 hingga 2007. Dudi juga pernah menjadi internal audit PT Dua Samudra Perkasa dari 2007 hingga 2008. Dan rekam jejak Dudi Purwagadi antara lain yakni staf asisten BOD PT Tri Usaha Bakti pada 1990 hingga 2004, kemudian GA Department Head di PT Usaha Bakti Truba pada tahun 2004 hingga 2007, kemudian internal audit PT Dua Nusa Perkasa maksud kami, yakni pada 2007 hingga 2008, kemudian Direktur PT John Lynn Marine Direktur PT John Lynn Air Transport pada tahun 2008 hingga 2009. Kemudian Direktur PT Dua Samudra Perkasa pada 2009 hingga 2011. Kemudian ada Direktur di Season Trading Limited di Singapura pada 2011 hingga 2020. Kemudian ia juga menduduki sebagai posisi komisaris PT Satui Terminal Utama pada 2015 hingga 2019. Kemudian ia menjabat sebagai staf khusus Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2018 hingga 2019 era Jokowi. Kemudian ia menduduki komisaris PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN pada 2020 yakni masih era Jokowi. Dan di era Prabowo ia menduduki posisi sebagai Menteri Perhubungan. Dilansir dari laman lhkpn.id berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang disampaikan pada 18 Januari 2025 sebagai laporan khusus awal jabatan Menteri Perhubungan, total kekayaan Dudi Purwagadi ini mencapai sekitar 82 miliar rupiah. Berikut rinciannya, di mana ada sekitar 41 miliar, ini bertambah dari angka 6,11 meliputi bangunan seluas 82 meter persegi di kota Jakarta Selatan yang disebutkan merupakan hasil sendiri senilai sekitar 1,3 miliar rupiah. Kemudian ada tanah dan bangunan seluas 120 meter persegi di kota Bekasi hasil sendiri juga. Ini senilai 3 juta rupiah. Kemudian tanah dan bangunan seluas 216 meter persegi di Bekasi juga hasil sendiri senilai 375 rupiah. Kemudian bangunan seluas 24 meter persegi di Kota Tangerang hasil sendiri senilai 250 juta rupiah. Kemudian terdapat tanah bangunan yang berada di Jakarta Selatan senilai 25 miliar rupiah. Kemudian ada juga tanah seluas 300 meter persegi di Kota Tangerang Selatan. Ini merupakan warisan yang nilainya sekitar 2,3 miliar rupiah. Kemudian juga terdapat sejumlah motor, mobil hingga alat transportasi lainnya ini cukup banyak jumlahnya dan totalnya ini memang hartanya sekitar dilaporkan di LHKPN sebanyak sekitar 82,2 miliar rupiah. Dan kendati demikian Dodi Purwagadi di atas miliknya atau di harta yang dilaporkan senilai 83 miliar rupiah ini ia juga tercatat memiliki hutang sebesar 310,7 juta rupiah. Oleh sebab itu kekayaan Menteri Perhubungan Dudi Purwagadi ini menjadi 82,7 miliar rupiah dan terkait
polemik Bandara IMIP Morowali ini, Kementerian Perhubungan resmi menghapus status Bandara Khusus Indonesia Morowali Industri Park atau IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sebagai bandara yang dapat melayani penerbangan internasional. Kebijakan terbaru ini tercantum dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 55 tahun 2025 mengenai penggunaan bandar udara untuk penerbangan langsung dari maupun ke luar negeri. Melansir Kompas.com, dokumen yang ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Purwogandi pada Oktober 2025 itu terbit sebelum munculnya polemik publik terkait operasional bandar industri tersebut. Dalam belai tersebut ditegaskan bahwa ketika KM 55 tahun 2025 diberlakukan, maka KM 38 tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak sah. Keputusan KM 38 2025 yang diterbitkan pada Agustus 2025 sebelumnya mengizinkan 3 bandara udara khusus melayani penerbangan langsung internasional dalam kondisi batas dan bersifat sementara. Ketiganya yakni Bandara Khusus Sultan Syarif Harun Setianegara di Pelalawan Riau, kemudian Bandara Khusus Wilayah di Halmahera Tengah Maluku Utara, dan juga yang terakhir adalah Bandara Khusus IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Namun melalui keputusan terbaru, Bandara Khusus Sultan Syarif Harun Setianegara yang mendapatkan izin penerbangan langsung internasional. Dan 2 bandara lainnya yakni IMIP dan Wedabai secara otomatis kehilangan hak mengoperasikan penerbangan langsung ke luar negeri. Kementerian menjelaskan bahwa izin penerbangan internal bagi bandara khusus sebenarnya ditujukan untuk kebutuhan terbatas seperti angkutan udara niaga yang tidak terjadwal, kemudian evakuasi medis, penanganan bencana, serta transportasi penumpang dan kargo guna mendukung kegiatan usaha utama. Kemudian penerbangan semacam itu juga wajib berkoordinasi dengan instansi kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan agar personil serta fasilitas pendukung tersedia secara memadai. Ketentuan dalam M55 tahun 2025 berlaku hingga 8 Agustus 2026, di mana pengawasan atas implementasinya akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.